Sarah menatap piring-piring kotor di dapur dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia baru saja mendengar percakapan antara Reza, suaminya, dan ibu mertuanya di ruang tamu. Sudah cukup, Reza. Ibu tidak ingin mendengar alasan lagi. Kalau dia tidak bisa memberikan keturunan, apa gunanya kau mempertahankan pernikahan ini? Suara tajam ibu mertuanya menggema di rumah yang sunyi. Reza hanya terdiam. Sarah tahu, suaminya tidak sekejam itu, tetapi ia juga tahu betapa besarnya pengaruh keluarganya terhadap Reza. Dalam pernikahan mereka yang hampir 3 tahun, Sarah selalu bersabar. Ia menerima semua hinaan dan tekanan keluarga Reza dengan tenang, berdoa agar suatu hari mereka mau memahami bahwa rezeki berupa anak adalah hak Allah. Malam itu, setelah makan malam yang canggung, Reza duduk di samping Sarah di kamar mereka. Wajahnya tampak lelah, seperti memikul beban yang terlalu berat. Sarah, ucapnya pelan, namun tegas. Aku sudah mencoba, tapi aku tidak bisa melawan keinginan keluarga. Mereka ingin kita berpisah. Sarah merasa dunianya runtuh seketika. Reza, aku tahu ini sulit. Tapi apa kamu sendiri menginginkan ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Reza menghindari tatapan Sarah. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak ingin ibu terus-terusan sakit hati karena aku menentangnya. Lagi pula, mungkin memang benar, mungkin kita tidak cocok. Kata-kata itu menghujam hati Sarah. Ia merasa dihancurkan oleh pria yang seharusnya melindunginya. Namun, ia tidak ingin merendahkan dirinya dengan memohon. Sarah menarik napas dalam, menahan air mata yang nyaris tumpah. Kalau itu yang terbaik untukmu, Reza, aku setuju. Ucapnya lirih. Keesokan harinya, Sarah mengemas barang-barangnya. Tidak ada seorang pun dari keluarga Reza yang membantunya, bahkan sekadar mengucapkan selamat tinggal. Saat ia melangkah keluar dari rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama 3 tahun, ia berbalik untuk terakhir kali. Reza berdiri di pintu, raut wajahnya penuh penyesalan. Tetapi ia tetap diam dengan hati yang hancur. Sarah pergi meninggalkan kota itu. Di dalam perjalanan, ia menatap langit dari jendela bus. Aku harus kuat, bisiknya kepada dirinya sendiri. Aku akan memulai hidup baru. Meski tanpa mereka, di dalam kesendirian, Sarah menemukan ketegaran. Meski luka itu dalam, ia percaya bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Perjalanan ini, ia yakini, adalah takdir yang telah Allah gariskan untuknya. Perjalanan Sarah ke kota lain bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional menuju penyembuhan. Ia tiba di sebuah kota yang tidak begitu besar, tapi cukup ramai untuk membuatnya merasa menjadi bagian dari sesuatu yang baru. Dengan koper kecil dan uang tabungan yang seadanya, ia menyewa kamar di rumah sederhana milik seorang ibu tua bernama Bu Aminah. Bu Aminah menyambut Sarah dengan keramahan yang hangat. Anak muda seperti kamu pasti punya mimpi besar. Jangan takut memulai dari nol, kata Bu Aminah sambil membantu Sarah mengangkat kopernya. Kata-kata itu menjadi dorongan kecil yang Sarah butuhkan untuk memulai hidup barunya. Hari-hari pertama Sarah di kota baru penuh dengan perjuangan. Ia melamar pekerjaan di berbagai tempat, dari toko kelontong hingga kantor-kantor kecil. Namun, pengalaman administrasinya di tempat kerja lama, akhirnya membuka pintu di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang pendidikan. Sarah diterima sebagai staf administrasi dengan gaji yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di tempat kerja barunya, Sarah bekerja keras. Ia datang lebih awal dan pulang paling akhir. Keuletannya menarik perhatian banyak orang, termasuk Aiman, seorang guru muda yang sering datang ke kantor untuk mengurus dokumen pelatihan. Aiman adalah pria yang sederhana, dengan senyum yang selalu tulus. Ia pertama kali memperhatikan Sarah saat ia sibuk menumpuk dokumen di meja kerjanya. Kamu terlihat seperti orang yang sangat berdedikasi, katanya sambil menyerahkan berkas. Sarah hanya tersenyum kecil. Setelah pengalaman pahitnya, ia merasa sulit membuka hati, bahkan untuk sekadar berbincang. Namun, Aiman bukan tipe pria yang mudah menyerah. Ia selalu mencari cara untuk memulai percakapan, entah tentang buku yang Sarah baca saat istirahat, atau sekadar menanyakan kabar. Lama-kelamaan, Sarah mulai merasa nyaman. Aiman tidak pernah memaksa, ia hanya ada, menawarkan kehangatan yang perlahan mengikis tembok yang Sarah bangun. Pada suatu sore yang cerah, Aiman mengajak Sarah berbicara lebih dalam. Mereka duduk di taman kecil dekat kantor, dikelilingi oleh suara burung dan angin yang sejuk. Sarah, aku tidak tahu apa yang pernah kamu lalui, tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini bukan untuk menghakimimu.
Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik, jika kamu mengizinkan, katanya dengan suara lembut. Mata Sarah mulai berkaca-kaca. Ia merasa tersentuh oleh ketulusan Aiman. Setelah beberapa saat hening, ia mulai bercerita tentang pernikahannya yang kandas, tentang tekanan dari mertuanya, dan tentang bagaimana ia memutuskan meninggalkan semuanya untuk memulai hidup baru. Aiman mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu wanita yang luar biasa kuat, Sarah. Aku tidak tahu apakah aku pantas untukmu, tapi aku ingin mencoba menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Katanya, hubungan mereka berkembang perlahan namun pasti. Setelah beberapa bulan, Aiman melamar Sarah dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya hati yang ingin mencintaimu dan mendukungmu seumur hidup. Ucapnya di hadapan Sarah, yang awalnya ragu membuka hati, akhirnya menyadari bahwa Aiman adalah jawaban dari doa-doanya. Ia menerima lamaran itu, dan mereka menikah dalam suasana yang hangat dan sederhana. Dalam pelukan keluarga baru yang penuh cinta, Sarah merasa hidupnya mulai kembali berwarna namun, perjalanan baru ini bukan tanpa tantangan, dan Sarah tahu, ia harus terus berjuang untuk menjaga kebahagiaan yang telah ia temukan setelah menikah dengan Aiman. Kehidupan Sarah dipenuhi rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aiman adalah suami yang penuh pengertian, selalu memberikan dukungan dan kasih sayang. Namun, di sela kebahagiaannya, Sarah kadang masih dihantui oleh perasaan bersalah yang datang dari masa lalunya. Stigma bahwa dirinya dianggap tidak mampu memiliki anak. Suatu hari, ketika mereka sedang berbincang santai di ruang tamu, Aiman memulai percakapan yang sudah lama ia pikirkan. Sarah, katanya, sambil menggenggam tangan istrinya. Aku tahu masa lalumu meninggalkan luka, tapi aku ingin kita menghadapi semua bersama. Maukah kamu mempertimbangkan untuk memeriksa kesehatanmu? Bukan karena aku meragukanmu, tapi aku ingin kita yakin bahwa kita sehat. Sarah menatap Aiman dengan mata penuh rasa syukur. Ia merasa lega karena Aiman membahas hal ini dengan begitu lembut, tanpa tekanan. Baik, Aiman. Aku juga ingin tahu. Mungkin ini saatnya aku mendapatkan kepastian. Jawabnya, beberapa hari kemudian, mereka pergi ke dokter spesialis kandungan. Sarah menjalani serangkaian pemeriksaan, dari tes darah hingga USG. Ketika hasilnya keluar, dokter tersenyum kepada mereka. Ibu Sarah, dari hasil pemeriksaan kami, tidak ada masalah dengan kesehatan reproduksi Anda. Anda subur, dan tidak ada alasan medis yang menghalangi Anda untuk hamil. Jelas dokter. Sarah tertegun, air mata mengalir tanpa ia sadari. Jadi, selama ini, bisiknya, dokter melanjutkan, jika sebelumnya Anda mengalami kesulitan memiliki anak, mungkin masalahnya bukan pada Anda. Terkadang, penyebabnya bisa berasal dari pasangan. Namun, hal itu hanya bisa dipastikan jika kedua belah pihak diperiksa. Aiman memeluk Sarah dengan lembut, menenangkan istrinya yang diliputi emosi. Di dalam hatinya, Sarah merasa campur aduk. Ia bahagia karena dirinya sehat. Namun ada rasa pahit mengingat tuduhan dan hinaan yang ia terima selama ini. Beberapa bulan setelah itu, Sarah mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan cepat lelah. Aiman, dengan senyumnya yang ceria, berkata, Sarah, aku rasa kita perlu mengunjungi dokter lagi. Hasil tes kehamilan membenarkan dugaan itu. Sarah sedang mengandung. Tangis bahagia pecah di ruang dokter. Aiman mencium kening Sarah dengan penuh cinta, dan Sarah memanjatkan syukur yang tak henti-henti kepada Allah. Saat kehamilannya berjalan lancar, Sarah mulai mempersiapkan segala hal untuk menyambut anak pertamanya. Ketika bayi perempuan mereka lahir, Aiman menamai putrinya Cahaya. Karena dia adalah cahaya dalam hidup kita, katanya sambil menggendong bayi mungil itu. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya bebas dari bayangan masa lalu. Ketika mertua Aiman mendengar kabar kelahiran cucu perempuan, responsnya tidak sehangat yang diharapkan. Perempuan lagi? Ujar ibu Aiman dengan nada kecewa. Aiman, kamu harus segera mencoba lagi. Keluarga kita membutuhkan penerus laki-laki. Aiman tidak pernah terpengaruh oleh desakan ibunya. Ibu, laki-laki atau perempuan, semua adalah berkah. Cahaya adalah karunia yang tak ternilai, dan kami tidak akan memaksakan kehendak. Namun, Sarah masih merasa terluka oleh tekanan itu. Meski ia tahu Aiman selalu ada di sisinya, bayangan masa lalu seolah kembali menghantuinya. Namun, ia memilih untuk fokus pada kebahagiaan keluarganya dan membesarkan Cahaya dengan kasih sayang yang melimpah. Saat Cahaya berusia 5 tahun, Sarah kembali hamil.
Meski merasa kehamilannya kali ini lebih berat, ia tetap semangat menjalani hari-harinya. Di dalam hatinya, ia bertekad membuktikan bahwa kebahagiaan keluarganya tidak akan terpengaruh oleh tuntutan orang lain. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan Sarah dan Aiman semakin kuat. Mereka membesarkan Cahaya dengan penuh cinta dan perhatian. Meskipun terkadang, tekanan dari keluarga Aiman, khususnya ibunya, tidak pernah hilang. Mertua Sarah, ibu Aiman, sepertinya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Cahaya, cucunya yang pertama, adalah seorang perempuan. Pada suatu hari, ketika Cahaya sedang bermain di halaman rumah mereka, ibu Aiman datang berkunjung. Wajahnya terlihat tegang, seolah ada sesuatu yang mengganjal. "Aiman," ucap ibu Aiman dengan suara serius, "kapan kamu akan memberikan cucu laki-laki kepada kami? Keluarga kita membutuhkan penerus, dan kau tahu itu." Aiman menghela napas panjang. "Ibu, Cahaya adalah penerus keluarga kami. Dia adalah anak yang cerdas, baik hati, dan penuh kasih." "Apakah karena jenis kelaminnya, ibu merasa dia kurang?" jawab Aiman dengan suara tegas namun penuh kasih. Ibu Aiman hanya diam, wajahnya penuh kekecewaan. "Aku tidak bermaksud seperti itu, tapi kau tahu, sebuah keluarga membutuhkan penerus laki-laki. Jangan biarkan Cahaya tumbuh tanpa saudara laki-laki," ucapnya dengan nada yang hampir terdengar seperti ancaman. Sarah yang mendengar percakapan itu di ruang sebelah merasa hatinya mulai mengeras. Mertua Aiman selalu menunjukkan ketidakpuasan terhadap kehadiran Cahaya sebagai cucu pertama, hanya karena dia perempuan. Namun, Sarah tidak ingin konflik lebih besar terjadi. Ia tahu Aiman mencintainya dan menghargai putri mereka lebih dari apapun. Tetapi melihat ibu Aiman seperti itu, ia merasa seolah-olah ia dan anaknya tidak dihargai. Pada malam itu, setelah ibu Aiman pulang, Sarah duduk bersama Aiman di ruang tamu. "Aiman, aku tahu kamu selalu membela kita, tapi aku tidak bisa menahan perasaan. Mertua kita tidak pernah menerima Cahaya sepenuhnya. Mereka hanya peduli pada jenis kelamin anak, bukan siapa anak itu sebenarnya," ujar Sarah, suaranya bergetar. Aiman menggenggam tangan Sarah dengan lembut. "Aku mengerti perasaanmu, Sarah. Aku akan terus membela kita, dan tidak akan membiarkan mereka merusak kebahagiaan kita. Kita berdua tahu bahwa anak kita, baik laki-laki atau perempuan, adalah berkah yang luar biasa." Meski Aiman selalu menyemangati Sarah, tekanan dari keluarga Aiman terus berlanjut. Setiap kali mereka bertemu, ibu Aiman tidak pernah berhenti mengungkit harapannya agar mereka segera punya anak laki-laki. Bahkan, ia mulai membuat rencana dan komentar yang tidak diinginkan tentang bagaimana Aiman harus berusaha lebih keras untuk memberikan pewaris laki-laki. Namun, meski ada banyak tekanan dari luar, Sarah dan Aiman tetap memutuskan untuk fokus pada kebahagiaan mereka. Mereka semakin percaya bahwa anak-anak mereka, Cahaya dan anak yang baru dikandung Sarah, akan dibesarkan dengan kasih sayang dan kebebasan untuk menjadi siapapun mereka tanpa terikat oleh keinginan orang lain. Beberapa bulan kemudian, Sarah merasa ada perubahan dalam tubuhnya. Ia mulai mengalami mual dan kelelahan yang lebih sering dari biasanya. Aiman, yang selalu berada di sampingnya, segera mengajaknya untuk melakukan pemeriksaan. Hasil tes kehamilan menunjukkan bahwa Sarah memang hamil lagi. Kabar ini membuat Sarah merasa campur aduk, bahagia karena akan ada adik untuk Cahaya, tetapi juga khawatir akan reaksi ibu Aiman. Kelahiran anak kedua mereka akhirnya terjadi, dan anak laki-laki yang mereka tunggu-tunggu pun lahir dengan selamat. Meski mereka berbahagia, perasaan Sarah tetap tercampur. Ketika ibu Aiman datang mengunjungi, ia tampak senang, namun ekspresinya tetap tidak sepenuhnya tulus. "Akhirnya, seorang cucu laki-laki," katanya, meski dengan nada yang agak datar. Sarah, yang merasa cukup dengan cara mereka memperlakukan anak-anaknya, mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah datang dari memenuhi harapan orang lain, tetapi dari mencintai keluarga yang telah dibentuknya. "Mama," kata Sarah pada ibu Aiman suatu hari setelah kelahiran anak kedua mereka, "kami akan terus mencintai Cahaya, dan sekarang, adik laki-lakinya, tanpa menghiraukan jenis kelaminnya. Anak-anak kami adalah anugerah dari Allah, dan itu lebih berharga dari apapun." Ibu Aiman terdiam. Sarah tahu, saat itu, ia telah membuat pernyataan yang tidak bisa dibantah lagi. Tekanan dari luar mungkin masih ada, tapi Sarah telah memutuskan untuk tidak membiarkan orang lain menentukan nilai kebahagiaannya. Ia akan selalu berdiri bersama Aiman dan anak-anak mereka, memberikan cinta tanpa syarat, karena itu adalah hal yang paling penting dalam hidupnya.
Kehamilan kedua Sarah terasa jauh lebih berat daripada yang pertama. Meskipun usianya belum terlalu tua, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Rasa mual yang datang lebih sering, ditambah dengan punggung yang terasa pegal dan kaki yang bengkak, membuat Sarah merasa semakin sulit untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Namun, meski merasa lelah, ia bertekad untuk terus menjaga Cahaya dan mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin. Aiman selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan, namun Sarah tahu, tak lama lagi, mereka akan menyambut kehadiran adik bagi Cahaya. Semua persiapan sudah mereka lakukan, dan rumah mereka sudah penuh dengan harapan baru. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Sarah mulai merasakan kontraksi yang lebih kuat dari biasanya. Awalnya, ia berusaha untuk menahan rasa sakit, berpikir bahwa ini hanya bagian dari kehamilan. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya semakin intens. Ia mencoba untuk tenang dan berbaring, tetapi kontraksi itu semakin sering dan semakin menyakitkan. Cahaya, yang saat itu sedang bermain di ruang tamu, datang mendekat. "Ibu, kenapa?" tanya Cahaya dengan bahasa isyaratnya, mengamati ekspresi wajah ibunya yang mulai menunjukkan kekhawatiran. Sarah mencoba tersenyum, berusaha untuk meyakinkan putrinya. "Ibu baik-baik saja, sayang," jawabnya sambil mengelus kepala Cahaya dengan lembut. Namun, ia tahu dirinya tidak baik-baik saja. Saat rasa sakit itu semakin tidak tertahankan, Sarah merasa khawatir karena Aiman sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan dan baru akan kembali dalam beberapa jam. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Cahaya," katanya dengan suara tertahan, "ibu butuh bantuan. Kita harus pergi ke rumah sakit." Cahaya, meskipun masih kecil dan tuli, selalu peka terhadap kondisi ibunya. Ia bisa merasakan kecemasan yang melanda ibunya, dan tanpa ragu, Cahaya bergegas membantu. Dengan tangan kecilnya, ia mengambil tas yang sudah disiapkan Sarah beberapa minggu sebelumnya, seolah-olah tahu bahwa saat itu akan datang. Mereka keluar dari rumah, dan Cahaya memanggil taksi menggunakan bahasa isyarat. Perjalanan ke rumah sakit terasa begitu lama bagi Sarah. Rasa sakit yang semakin hebat membuatnya sulit untuk fokus. Namun, Cahaya tetap tenang di sampingnya, memegang tangan ibunya dengan erat, seolah memberikan kekuatan. Di sepanjang perjalanan, Sarah berusaha mengingat semua doa yang pernah ia baca, memohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya dan anak yang ada dalam kandungannya. Sesampainya di rumah sakit, Sarah merasa sedikit lega karena akhirnya mereka sampai, meskipun kondisinya semakin buruk. Perawat segera membawa Sarah ke ruang gawat darurat. Namun, ketika petugas rumah sakit bertanya mengenai anggota keluarga yang menemani, Cahaya yang tampak lebih tenang daripada Sarah, hanya mengangkat tangan kecilnya yang memegang selembar kertas. Di telapak tangan Cahaya, ada tulisan sederhana yang tergores dengan pena. "Ibu oke." Perawat yang melihat tulisan itu merasa terkejut dan tersentuh. Ia tahu bahwa Cahaya, meskipun tidak bisa bicara atau mendengar, mampu mengkomunikasikan rasa cinta dan perhatian terhadap ibunya dengan cara yang begitu tulus. Dengan penuh rasa haru, perawat itu membacakan tulisan itu kepada Sarah. "Ibu oke?" tanya perawat dengan lembut. Sarah menatap Cahaya, yang kini duduk di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan meski ia mencoba tersenyum. Air mata Sarah menetes begitu saja, karena ia tahu bahwa Cahaya, dengan keterbatasannya, selalu tahu apa yang dibutuhkan ibunya. "Iya, sayang," jawab Sarah dengan suara parau. "Ibu baik-baik saja. Terima kasih sudah menemani ibu." Perawat dengan cepat menghubungi dokter dan tim medis untuk segera memeriksa Sarah. Mereka segera membawa Sarah ke ruang persalinan. Proses persalinan kali ini lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dalam sekejap, bayi laki-laki mereka lahir dengan selamat. Meski lelah dan penuh perjuangan, Sarah merasa bahagia dan bersyukur. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Sarah merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat hatinya semakin tersentuh. Cahaya, anak perempuannya yang tuli dan bisu, yang tidak pernah merasakan dunia suara, tetapi memiliki cinta yang begitu besar dan tulus. Ia tahu bahwa Cahaya adalah anugerah yang luar biasa, yang mengajarkan Sarah tentang kesabaran, cinta tanpa batas, dan keteguhan hati. Cahaya, meskipun tidak bisa berbicara atau mendengar, telah menjadi pahlawan kecil bagi ibunya. Dengan tangan kecilnya, ia menguatkan Sarah di saat-saat yang paling sulit. Dan ketika Sarah menatap wajah kecil anak laki-lakinya, ia merasa bahwa keluarga mereka telah lengkap, meskipun tidak sempurna, tetapi penuh cinta yang tak terhingga. Hari-hari setelah kelahiran anak laki-laki mereka, yang diberi nama Raffi, terasa penuh kebahagiaan yang sederhana namun sangat berarti bagi Sarah, Aiman, dan Cahaya.
Cahaya, meski tak dapat mendengar atau berbicara, selalu menunjukkan kasih sayang kepada adiknya dengan cara yang sangat istimewa. Ia sering mengelus kepala Raffi dengan lembut, mengajaknya bermain dengan boneka-boneka kecilnya, dan memberikan senyum ceria yang membuat seluruh keluarga merasa lengkap. Namun, perjalanan hidup tak selalu mudah. Kehidupan Sarah sebagai seorang ibu, terutama dengan dua anak yang memerlukan perhatian penuh, tak jarang membuatnya merasa kelelahan. Cahaya yang tuli dan bisu, meskipun sangat mandiri, tetap membutuhkan perhatian ekstra, apalagi saat ia merasa cemas atau membutuhkan sesuatu. Begitu juga dengan Raffi, yang masih bayi dan selalu membutuhkan perhatian ibu. Pada suatu malam yang tenang, setelah Aiman pulang dari kantor dan anak-anak sudah tertidur, Sarah duduk di tepi ranjang sambil mengamati wajah Cahaya yang tampak damai dalam tidurnya. Sarah merasa begitu bersyukur telah melewati segala rintangan hidup, termasuk masa-masa sulit bersama mantan suaminya dan tekanan dari keluarga Aiman. Kini, ia merasa bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ketulusan hati dan cinta yang ia berikan kepada anak-anak dan suaminya. Namun, di balik rasa syukurnya, Sarah masih merasa khawatir. Cahaya yang tuli dan bisu, meski mampu mengungkapkan banyak hal dengan bahasa isyarat dan tulisan, seringkali tampak kesepian. Meski telah berkembang dengan luar biasa, Sarah tetap khawatir tentang masa depan Cahaya, dan apakah ia bisa hidup bahagia tanpa bisa mendengar atau berbicara seperti anak-anak lainnya. Pagi hari berikutnya, Sarah merasakan rasa sakit yang tak biasa. Ia merasa tubuhnya lemah dan pusing. Cahaya, yang melihat ibunya tampak tidak sehat, langsung mendekat dan menggenggam tangan ibunya dengan kuat. "Ibu, sakit?" Cahaya menanyakan dengan bahasa isyarat, mengamati wajah ibunya dengan penuh perhatian. Sarah tersenyum lemah dan mengangguk, mencoba menenangkan Cahaya. "Ibu hanya sedikit capek, sayang," jawabnya dengan lembut, meskipun ia tahu bahwa hari itu sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Ia merasa bahwa tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang lebih dalam, dan ia khawatir bahwa masalah kesehatannya mungkin lebih serius daripada yang ia kira. Aiman segera membawa Sarah ke rumah sakit setelah mendengar kekhawatiran Cahaya. Di rumah sakit, dokter memberitahu mereka bahwa Sarah mengidap komplikasi yang membutuhkan penanganan segera. Waktu yang mereka miliki sangat terbatas, dan Sarah perlu menjalani prosedur darurat. Sementara Aiman bersama tim medis, Cahaya yang tetap tenang dan penuh perhatian menemani ibunya di ruang perawatan, duduk di sisi tempat tidur, memegang tangan ibunya dengan erat. Sarah yang merasa lemah, mengarahkan pandangannya kepada Cahaya, senyum tipis di wajahnya. "Sayang, ibu baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir," kata Sarah dengan suara pelan, meskipun dalam hatinya ia tahu ia tidak bisa mengelabui putrinya. Cahaya menatap ibunya dengan mata penuh cinta, tetapi hatinya tahu betul bahwa ini adalah saat-saat yang sulit. Dengan tangan kecilnya, Cahaya menulis di telapak tangan ibunya, "Ibu oke." Sarah tersenyum, air mata mengalir di wajahnya, dan ia mengangguk pelan. "Iya, sayang. Ibu oke. Kamu kuat, Cahaya. Ibu bangga padamu." Saat prosedur berlangsung dan kondisi Sarah semakin memburuk, ia merasa tenang karena tahu bahwa keluarganya, terutama Cahaya, telah tumbuh menjadi sosok yang kuat dan penuh kasih sayang. Ia merasa puas, meskipun perjalanannya penuh dengan rintangan. Keluarganya, meski tidak sempurna, adalah rumah yang penuh cinta yang tak terhingga. Aiman kembali ke ruang perawatan setelah beberapa waktu, dan saat ia melihat Sarah dalam kondisi kritis, hatinya hancur. Ia meraih tangan Sarah, menangis tanpa suara, merasa begitu tak siap untuk kehilangan istri yang telah menjadi segala-galanya baginya. Sarah membuka matanya yang lelah dan menatap Aiman, mencoba tersenyum, jaga Cahaya dan Raffi. "Mereka butuh kamu, Aiman," bisiknya, suaranya sangat lemah, hampir tak terdengar. "Aku sudah puas. Aku sudah menjalani hidup yang penuh cinta, terima kasih telah menjadi bagian darinya." Aiman meremas tangan Sarah, air matanya jatuh. "Jangan bicara seperti itu, Sarah. Kamu akan sembuh, kita masih punya banyak waktu bersama." Namun, Sarah tahu bahwa ia telah memberikan semua yang bisa ia berikan dalam hidup ini. Saat detik-detik terakhirnya tiba, ia merasa tenang karena tahu bahwa keluarganya, terutama Cahaya, akan terus melanjutkan hidup dengan penuh cinta. Aiman, yang akhirnya harus melepaskan Sarah, tetap setia menjaga Cahaya dan Raffi, membesarkan mereka dengan cinta dan penuh perhatian. Cahaya, yang kini semakin dewasa, mengingat kata-kata ibunya dengan jelas. "Kamu kuat, Cahaya." Ia memegang teguh pesan ibunya itu dan tumbuh menjadi wanita yang luar biasa, penuh kasih sayang,
dan selalu siap memberi cinta kepada siapa saja yang membutuhkannya di setiap langkah hidup Cahaya. Ada kenangan tentang Sarah, ibu yang mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang bisa didengar atau dikatakan, tetapi tentang apa yang bisa dirasakan dan diberikan tanpa syarat. Sarah mungkin telah pergi, tetapi warisan cinta yang ia tinggalkan akan abadi dalam hati keluarganya selamanya.